hidupku. Ku angkat hatiku menyembahmu, ku naikkan sembah syukurku. Ku bersyukur padamu Bapa, buat semua kebaikanmu. Ku naikkan syukurku memujimu, jiwaku pun menyembahmu. Tuhan, shalom, shalom. Sekali lagi DKI shalom. Haleluya, Tuhan. Dan pertama selamat tahun baru untuk semuanya. Ini saya menonton live streaming. Yuk, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita masukkan hati kita. Berdoa. Allah yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kami masih boleh datang kembali, kami masih boleh menghirup nafas yang berasal daripada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang 2020 kemarin. Dan kami yakin dan percaya tangan-Mu yang sama yang akan menyertai sepanjang 2020 kemarin. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Kau lakukan dalam setiap hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam layanan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pengharapan kami ibadah di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam tangan. Terima kasih Bapa, dan semuanya kami serahkan semuanya di dalam tangan Yesus Kristus. Aku setiap dosa telah berbuat Tuhan, karena Kau yang mau menghapuskan. Terima kasih Tuhan, dan Kau bikin semua ibadah ini awal dari kita yang Tuhan Yesus Kristus. Sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hatimu, bersembah Dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam segala katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku dapat. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan
bukan dengan kedua. Ku dapat jalani tanpa wajahmu yang tersenyum.
Haleluya. Yuk. Ku
tangannya, iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, yuk sebentar kita ingkar kepada Yesus. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Ia telah memberikanmu telinga suara murid untuk mendengar firman Tuhan lalu mengajarkannya. Suara murid tidak lebih daripada gurunya. Manusia sama ajarannya. Sama dengan gurunya. Tunduk pada Tuhan yang datang dan kewajibanku sebagai seorang Yesus. Maka tunduk kepada Tuhan yang kelihatan. Haleluya. Silakan berdiri saja. Baik, kita siapkan hati kita. Sudah ada tangan kita. Kita diharapkan dengan Tuhan. Because of your grace, I am here.
Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live to reign forever. Sekali lagi bersama kita berdiri. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di dalam Tuhan dalam ibadah raya JKI IHK Kota, ibadah raya kedua. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita berdoa dan kita serahkan ibadah raya kedua kita ke dalam perlindungan tangan Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat berdiri dan menyaksikan setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati ibadah raya kedua, setiap jemaat yang mendengarkan dan menyaksikan siaran ini akan diberkati lewat firman Tuhan dan pujian-pujian yang diberikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa, yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menyaksikan siaran kita pada sore hari ini dalam ibadah raya yang kedua dengan judul tema yang saya mau bagikan, firman dan kebenaran yang mengubah hidup. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, firman dan kebenaran yang mengubah hidup. Haleluya. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam nama Tuhan, benarkah firman dan kebenarannya itu dapat mengubah hidup kita? Dapatkah firman dan kebenaran itu bisa mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup orang-orang di luar sana? Ya, tentu saja hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkannya, dan kebenarannya yang menuntun kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan kebenarannya yang menuntun kita untuk bisa mendapatkan penggenapan janji firman Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib." Yang percaya katakan amin. Ya, firman Tuhan berkata, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kita dipanggil dari kegelapan yang masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Kita buka satu firman Tuhan lagi Bapak Ibu sekalian dari Kolose 1 ayat 13. Dari Kolose 1 ayat 13, firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya
yang kekasih, yang percaya, katakan amin. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Kolose 1:13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa mengubahkan hidup kita harus dekat kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengubahkan hidup kita harus terpaut kepada Tuhan. Pada sore hari ini Bapak Ibu saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kita, bagaimana caranya kita bisa mengubah hidup kita. Ya, transformasi dari sesuatu yang berbeda menjadi berbeda. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah hidup kita? Yang pertama, Bapak Ibu saya bagikan, kenali identitas kita. Amin. Setiap orang punya KTP, setiap orang punya tanda pengenal. Jadi ketika orang bertanya siapa kamu dan semuanya, apalagi dalam pemerintahan, apalagi kita berada dalam satu kota, dia akan tanya, mana KTP-mu? KTP itu untuk mengenal identitas kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan juga berkata, yang saya bagikan pada sore hari ini, kenali identitas kita supaya kita bisa mengubah cara hidup kita. Saudaraku yang terkasih, gaya hidup kita menentukan masa depan kita. Cara kita hidup, respon kita mengubah masa depan kita. Jikalau kita punya identitas dan mengerti panggilan, maka kita akan meresponi panggilannya. Kita pastikan kita harus menjadi orang yang berbeda. Karena ketika kita dipanggil dan kita sudah mengenal identitas kita sebagai anak Allah yang percaya, katakan amin. Apakah kita memiliki sikap hati yang benar dan benar-benar mau keluar dari gaya hidup yang lama? Ketika kita mau meyakini, saya mau keluar dari gaya hidup saya yang lama. Kenali identitas kita. Apakah identitas kita untuk dirubah oleh Tuhan? Untuk bisa mendapat perubahan. Perkatakan dengan iman. Kalau respon kita membuat perubahan besar dalam hidup kita, harus kita perkatakan dalam iman kita, aku tidak mau dikuasai masa laluku. Amin. Kita berkata, aku mau hidup dan keluargaku dihidupi dan hidup keluargaku berdasarkan firman Tuhan. Kenali identitas kita Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Identitas kita sebagai anak Tuhan adalah identitas kita harus sama dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Destiny kita adalah destiny yang diciptakan oleh Tuhan. Destiny kita menjadi serupa dan segambar dengan rupa Allah. Yang percaya, katakan amin. Kalau kita punya Allah yang benar, maka identitas kita sebagai anak Tuhan juga menjadi orang yang benar. Amin. Karena kita berasal dari Kristus dan Tuhan, dan kita harus memiliki budaya hidup seperti Kristus dan mengalami apa yang ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau kita punya budaya menjadi anak-anak Tuhan, kalau kita mempunyai budaya sebagai ciptaan Tuhan, supaya kita ada baiknya, kita harus serupa dan segambar dengan rupa Allah. Amin. Untuk mengalami perubahan dalam hidup kita, untuk bisa mengubah hidup kita, kenali identitas kita dulu. Apakah kita orang terang dalam Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anak terang? Apakah kita sebagai anak Tuhan? Kalau kita sebagai anak Tuhan, rubah identitas kita supaya kita bisa dikenal orang sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai ciptaan Tuhan nomor 1, dan kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu sekalian saya mau bagikan adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah hidup kita. Yang kedua saya mau bagikan adalah bangun diri kita dengan dasar firman yang benar. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, bangun diri kita dengan dasar iman yang benar, dengan dasar firman yang benar. Jika kita masih kompromi dengan dosa Bapak Ibu sekalian dan hidup di bawah kendali dosa, maka kita menjadi sia-sia. Kalau kita mau membangun diri kita dengan dasar firman yang benar, kita harus berubah sesuai dengan firman Allah.
Mari kita buka satu firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari Yohanes 8 ayat 43. Firman Tuhan berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Firman Tuhan dengan jelas berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Karena sebab kamu tidak menangkap firmanku. Kalau kita masih hidup dalam bayang-bayang dosa, kalau kita masih hidup dan kompromi dengan dosa, maka saya percaya apa yang kita lakukan hari ini semuanya akan menjadi sia-sia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau merelakan diri kita untuk dilatih oleh Roh Kudus? Apakah kita mau merelakan diri kita untuk dilatih oleh Roh Kudus memiliki bahasa dan budaya kerajaan Yesus Kristus? Ingat, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, jiwa kita harus dikuasai dan hidup kita harus diisi terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya berisi janji dan masa depan yang indah yang akan Tuhan janjikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, apa yang Tuhan firmankan kepada saya, apa yang Tuhan firmankan kepadamu yang sedang mendengarkan siaran ini adalah satu kebenaran. Dan bila Tuhan katakan kita sebagai pemenang, maka saya percaya secara otomatis Bapak Ibu sekalian mendengarkan firman Tuhan ini, secara otomatis saya pribadi, secara otomatis kita semuanya akan menjadi menang terhadap dosa. Yang percaya katakan amin. Menang terhadap apa? Kita menang terhadap segala situasi. Menang terhadap apa? Menang terhadap dosa-dosa kita. Dan kita tidak berada dalam bayang-bayang dosa lagi. Jika kita mengerti kebenarannya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya kegagalan. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tidak ada lagi yang namanya kekalahan di dalam janji Tuhan. Mengapa? Karena kita telah mengerti dan sepenuhnya firman Tuhan dan kebenarannya. Yang percaya katakan amin. Kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dan apa yang terjadi ketika firman Tuhan dan kebenaran itu ada dalam diri kita. Saya percaya janji-janji Tuhan atas hidup kita, atas keluarga Bapak Ibu sekalian, atas usaha kita, atas keuangan kita, atas anak cucu kita, akan ada yang namanya janji kemenangan, akan ada yang namanya janji kebenaran. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang saya mau buka yang terakhir, mari kita buka dari Mazmur 57 ayat 7 sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangun fajari. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, alami perjalanan bersama Roh Kudus, alami perjalanan hidup kita, semua akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata tadi, tinggikan dirimu, seperti lagu firman Tuhan berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Jadi Tuhan itu semua berada yang paling tinggi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi lewat firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan dibangun dalam diri kita. Dan ketika firman Tuhan itu dibangun dalam diri kita, ada dasar kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya hidup kita bisa berubah. Hidup kita bisa bertransformasi dari yang tidak baik menjadi baik. Hidup kita akan berubah dari kegagalan menjadi kesuksesan. Dan karena saya percaya firman Tuhan yang dibangun atas dasar kebenaran dalam diri kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu sekalian mendengarkan dimanapun berada. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa
kepada setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkati mereka ketika mereka mendengarkan firman ini dan menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam surga. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kami masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai Maranatha datang. Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Kau Tuhan, nyata dalam hidup